Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Temas Education. Nah, pada hari ini saya akan mereaction video pembelajaran teman saya yaitu Dian Puspita tentang perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Nah, di sini dia menjelaskan dari perkembangan komputer itu sendiri. Oke, untuk tidak berbahasa basi, langsung saja kita tonton videonya. Cekidot. Oke, di sini di bagian pertamanya itu dia ada intronya atau openingnya terlebih dahulu. Jadi terlihat di sini ada nama mata kuliah kami yaitu komputer dan pemrograman. Selanjutnya, nah di sini dia menjelaskan apa yang mau dia jelaskan yaitu tentang pengembangan komputer. Langsung saja, yang pertama-tama dia menjelaskan tentang pengertian dari komputer itu sendiri. Komputer di sini adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Nah, di sini terlihat bahwasannya komputer itu adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi komputer itu alat untuk mengolah data dengan prosedurnya itu udah dirumuskan gitu. Terus selanjutnya penemuan ide-ide komputer. Yang pertama idenya itu ialah abakus. Nah, selanjutnya itu ada penemuan ide-ide dari komputer itu sendiri. Kalau menurut saya di sini, judul yang tadi itu terlalu kecepatan gitu, sehingga susah untuk melihat judul yang kedua ini tadi. Terus untuk tampilan dari videonya itu sangat bagus, karena tulisannya itu tidak tertutup, dapat dibaca oleh kita sendiri. Tuh, kita lanjut ya. Itu ialah abakus. Abakus ini muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan sampai sekarang pun masih banyak dipergunakan sebagai alat bantu hitung. Alat ini juga dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Seperti ini alatnya. Nah, yang pertama itu ada abakus. Abakus ini kalau kita lihat dari gambar yang udah dia sajikan di sini itu seperti gambar sempoa, tahu kan sempoa? Nah, itulah abakus. Itu adalah alat hitung pertama yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, alat itu dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu kalkulator roda numerik. Setelah hampir 12 abad dari penemuan pertama, yaitu abakus, akhirnya muncul penemuan lain, yaitu kalkulator roda numerik pada tahun 1642. Nah, yang kedua ini ada kalkulator roda numerik. Kalkulator roda numerik ini hampir 12 abad dari penemuan pertama, yaitu dari yang abakus tadi, itu ditemukan oleh Blaise Pascal. Di sini dia menjelaskan seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kalkulator roda numerik 2. Alatnya itu sudah bisa mengoperasikan perkalian. Oke, di situ udah ada juga gambar alatnya. Yang keempat itu ada mesin diferensial. Pada tahun 1834. Di sini dia menjelaskan secara singkat saja mengenai penemuan yang tadi, tapi mencakup semuanya gitu, bisa dipahami. Nah, dia juga menampilkan gambar dari yang penemuan tadi. Jadi itu kita tahu. Jadi kita nggak meraba-raba gambarnya gimana sih gitu, nggak. Di sini dijelaskan sama dia, terus dikasih gambarnya gitu. Nah, yang selanjutnya materi yang akan dia jelaskan itu tentang generasi komputer. Generasi komputer pertama itu berlangsung pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Di sini dia sudah menjelaskan gimana komputer generasi pertama. Silakan didengarkan. Bagus, penjelasannya sangat bagus. Komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk mengelola dan menyimpan datanya. Pada
pada komputer generasi pertama ini penggunaan tab. Nah, di sini dia memperlihatkan komputer generasi pertama itu seperti apa sih? Dari ENIAC, ada tuh EDSAC sampai UNIVAC 1 komputer. Dan yang kedua itu ada komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer pada generasi kedua ini menggunakan komponen-komponen resistor untuk pusat processing unit dan inti magnetik untuk memorinya. Daya ketahanan transistor lebih dijelaskan. Komputer generasi kedua itu ada berbagai macam. Dari mulai yang pertama itu ada UNIVAC 3, UNIVAC SS80, UNIVAC 1107. Nah, itu dia dinamakan UNIVAC. Yang kedua itu ada Bourge 200. Di situ dijelaskan sampai 7 untuk generasi kedua, komputer generasi kedua. Yang ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Ya, komputer menjadi lebih kecil karena komponennya sudah dipadatkan dalam chip. Terus komputer generasi keempat yaitu 1979 sampai sekarang. Ciri-ciri pada generasi keempat ini ialah digunakannya LSI, VLSI. Lalu komputer generasi kelima sudah dijelaskan oleh Dian juga. Ini merupakan komputer masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Nah, komputer generasi kelima itu adalah komputer pada masa depan, di mana pembuatan bentuk komputer generasi kelima itu tentunya akan lebih kompleks, lebih canggih, serta menggunakan spesifikasi yang lebih baik. Jadi dari perkembangan komputer itu dari generasi pertama sampai generasi kelima, tapi generasi kelima itu belum terwujud karena itu adalah komputer masa depan. Untuk penjelasannya, untuk lebih jelasnya kalian akan melihat videonya saja. Karena di sini saya hanya mereaction. Menurut saya apa yang telah dipaparkan oleh Dian itu sangat bagus, bisa dicerna, bisa dipahami, terus penampilannya juga bagus, bisa dibaca, tulisannya itu bisa dibaca. Terus audio atau suara dia juga jelas dalam menjelaskan. Selanjutnya videonya itu juga sudah pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Videonya itu hanya 9 menit 56 detik. Silahkan ditonton, akan saya taruh linknya di description box. Oke, terima kasih. Ini saja reaction saya terhadap video teman saya tentang sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.